Hai Zipsters, selamat datang di Small Talks bareng gue Andrew. Saya Mike. Di session ini kita bakal discuss hal-hal dan isu-isu seputar dengan cryptocurrency dan blockchain. So yang kali ini we actually have something yang very important happen sekitar seminggu lalu ya. So Drew, ada lagi tentang headline bahwa there is a China ban di sini. Pertanyaan gue adalah, ini China ban yang keberapa punya lu? Yang lu pernah experience? Yang gue experience. Yeah. Actually, this is my second karena yang pertama Mei. Yang pertama Mei ya. Ya. Yang pertama itu yang gue itu kita ATH di April April 14 ya. Di bulan April, and then gue masih hold position di Mei. And then Mei itu crash ya. And then I got wrecked ya kan. Tapi untungnya gue udah sempat hedging ke beberapa decentralized DeFi platform. Jadi gue masih bisa minimize risk gue di situ. I see. But I think yang bikin gue kaget adalah ya dengan kondisi yang udah kita lagi di bull run. And then dengan segala macam isu, dan ya udah hash rate juga sempat turun kan, and then this is my first experience of China ban crypto. Kalau lo gimana? Actually this is probably like ke-6 ya. Dulu dari 2017 udah terjadi, 18 ada lagi, 19 ada lagi, 2020, 2021 tuh ada 2 kan, kemarin di Mei sama satu lagi di September gitu. Ya. Sebenarnya actually dalam sejarah China ban ini udah terjadi 16 kali. 16 kali, dang. Dari 2013 yang paling pertama 16 kali sampai sekarang. So kalau para Zipsters, kalau yang baru datang join cryptocurrency, welcome on board dan welcome dalam perjalanan kita menuju Bitcoin 100.000 ini. Ada banyak rintangan yang kita harus melewati. Dan if you guys think that this China ban is gonna kill us, kita sudah survive 16 kali sebelumnya, dan ini it's gonna be the same story and we're not gonna die. So relax. So my questions. When did you first time starting to invest in crypto? Start Bitcoin itu dulu di tahun 2017. 2017 itu in August gitu. Yeah. Nah, shortly dari sana September 2017 ada pertama kali tuh bahwa dia bilang bahwa China mau ban cryptocurrency punya exchange gitu. Nah, itu terjadi di September 2017. Sama terjadilah crash gitu kan. Semua orang takut, tapi tidak diimplementasi. Jadi baru ngomong doang hari itu. Ya, kemudian abis itu kita tahu semua di Q4 ya, waktu di 2017, Oktober, November, Desember, Bitcoin dari 4.000 dia crash ke 2.000, abis itu dari 2.000, you know what happens next, dia ke 20.000. Gitu. Yeah. Menurut lu kenapa dulu? Tapi what do you think it's scary gitu? Kenapa China pengen banget ban Bitcoin actually? Yeah, I think mungkin mungkin as a centralized bank yang memang konsepnya you rule all of the activities ya, in terms of financial dan segala macam. Ya mungkin I think mereka takut untuk kehilangan kontrol ya terhadap ini ya, terhadap uang ya, dan juga apalagi cryptocurrency ini adalah another alternatif untuk ini ya, payment ya. Karena basically central bank itu kan mereka menjaga kestabilan ini ya, financial, terutama dalam keadaan krisis ya kan. Mungkin dengan berbagai macam kebijakan mereka kan. Dan juga mereka juga bertugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan. So I think dengan rakyat memiliki pilihan untuk alat tukar, ya itu bisa meresikokan posisi mereka. Apalagi ya. China ya. Yes. Dan hilangnya kontrol itu jadi salah satu hal yang menakutkan sih buat mereka ya. Dibanding negara-negara lain yang lebih demokratik. Exactly. Kalau China itu dia mau everything yang dia bisa lihat kan, transparent. Kalau misalnya ada transaction yang dia tidak punya powernya, dan secara China itu it's a country yang lebih otoriter. Yes. Jadi they don't like it when power to go out gitu. Bitcoin kan dia nggak punya powernya, ya, karena they don't run it. Jadi dia terpaksa mau ban. Apalagi there's the new digital yuan yang mereka mau roll out. Jadi the CBDC ya. Ya, the CBDC. Jadi dia nggak seneng kalau the people itu pindah ke Bitcoin instead.
Dan satu lagi bro, yang ini Mike, apa namanya, the decentralized finance yang bakal nyangin bank. Lo bayangin posisi bank di mana lo biasanya ngontrol uang keluar masuk ini digantikan dengan yang namanya smart contract ya kan, yang lo ya udah kita nggak perlu ada insider ataupun nggak perlu ada intermediaries kan. Jadi ya udah it's you. Yeah. You know what? Yang menarik ya Zipsters juga. An info adalah kemarin waktu yang ban, kan ini ban ada banyak sekali ya. By the way, yang kemarin itu harusnya ini udah the final ban karena udah nggak ada lagi. Yep. So, jadi zaman dari 2017 itu kan ada macam-macam ya. Dia bilang dia mau ban dari segi exchange-nya, tapi belum di-apply fully. Di waktu di 2021 yang Mei ini kemarin, kan China actually ban semua miner keluar. Yep. Miner-minernya dulu tuh 60% dari miner Bitcoin tuh ada di China. Yep. Terus terpaksa mereka harus keluar dong. Semua pencar lah. Intinya si China bilang, saya nggak pernah mau ada miner lagi, kita nggak boleh ada. Jadi everybody spread out. Sebenarnya short term memang kaget karena it's a shock news kan, kayak shocking news aja. Ternyata nggak boleh mining lagi kan. Apa yang terjadi di hari itu adalah semua miner-minernya dia tuh buang dalam Bitcoinnya mereka. Buat apa sebenarnya? Mereka mau jual nggak sebenarnya? Mereka nggak mau jual, tapi mereka jual supaya mereka dapat uang buat pindahin mereka punya pabrik-pabriknya to other places in the world. Jadi ada yang pindah ke US, ada Texas, ada banyak banget. Ada yang ke Latin America, El Salvador bikin the volcano thing. Ada yang pindah ke Europe countries, ada yang pindah ke macam-macam lah intinya. So actually itu short term bearish karena dia terpaksa harus keluarin uang banyak untuk relokasiin pabriknya. Tapi long term is very bullish sebenarnya karena paling penting dari Bitcoin is the decentralization properties. Dan kalau misalnya ketika mereka semua keluar dari sana, China nggak pernah punya power lagi. Tiba-tiba dia bilang 60%-nya, imagine 60% miner tiba-tiba didatengin sama the government yang kayak, hey mulai sekarang all of you guys belongs to me. Kalian mau apa gitu. So long term is very bullish. Nah, waktu yang di May 19 kan it was actually miner keluar, habis itu dia ban futures kan. Jadi futuresnya di Binance, Huobi, semua OKX mereka tuh mulai dibuang-buangin, nggak boleh futures gitu. Dia bilang kalian semua terlalu cepat kayaknya. Makanya apa namanya, that's why lately kalau nggak salah gue dengar kayak seperti Binance dan other exchange itu mereka nggak terima lagi ya untuk new user yang punya ID China kalau nggak salah. Right. Iya kan? Nah, actually kemarin yang September ini kan miner udah selesai tuh ya. Jadi nggak bisa lagi ada kisah bilang China mau ban miner, udah nggak bisa, udah nggak ada yang mau di ban kan, udah selesai gitu loh. Nah, yang kemarin yang waktu September 7 itu, September 20 itu yang terakhir, itu adalah di mana waktu China bilang mulai sekarang exchanges nggak boleh ada. Jadi Chinese citizen nggak boleh main Binance, nggak boleh main Huobi, nggak boleh main OKX. Nah, 3 itu nggak boleh sama sekali. Tapi what happened adalah orang-orang ini apakah akhirnya mereka stop crypto? Jawabannya nggak actually. Mereka actually pindah ke namanya macam-macam. So kalau mereka mau centralized exchange, ada yang pindah lah ke centralized exchange yang lainnya gitu. Masih bisa gitu. There's FTX gitu yang di luar negeri. Nah, tapi actually yang lebih interestingnya lagi, yang main futures gimana? Ya kan mereka pada masih mau main future dong. Orang cungko lu tahu sendiri paling sering betting gitu. Justru kalau bisa long gede-gede kan leverage sampai 175 kali kan. Wow. Nah, there's this thing namanya DYDX. DYDX, ya. Nah, DYDX itu is actually a decentralized exchange yang buat main futures, tapi nggak ada centralized exchange-nya, so it's in the cloud. Nah, sejak dari Cungko ban itu yang kemarin, so many people itu pindah ke dalam DYDX. Jadi volume-nya DYDX actually, that's why mereka pindah ke DYDX. Volume-nya aja lebih besar daripada Coinbase. Really? 3 kali Coinbase. Jadi so many people main di on-chain gitu loh. Basically DYDX is Uniswap, tapi it's for futures gitu. Jadi mereka ramai-ramai pindah ke sana. Gitu. So kayak kemarin Bitcoin sempat rag, tapi DYDX dia anomali cuy. Anomali ya. Gue sempat long juga tuh gitu. DYDX. Wow. Lumayan. So for your information guys, sekitar 65 sampai 75% BTC miners itu coming from China. Tadinya. And then empat Chinese provinces yang major ya untuk BTC miners ini ada di Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan dan juga terakhir Yunnan.
Itu bisa bayangin the Great Migration ya, pada saat mereka di ban itu mereka bisa spread all over the countries. Salah satunya mungkin apa? Texas ya. Texas is one of the leading one. Dan satu lagi governornya dari Texas juga dia pro Bitcoin banget tuh. Banget. I think Texas is leading US in yang salah satu country yang paling ini ya, paling innovative. I have something yang very interesting sebenarnya. Ini adalah sejumlah data-data. Intinya the amount of return since China ban. Jadi di tahun Juni 2009. Ya, si China actually bans Twitter. Dari hari itu sampai hari ini, Twitter actually naik sahamnya 5,000% sejak dia ban China bans Twitter. Ada lagi Facebook, China juga ban di July 2009. Dan dari sejak dia ban, actually Facebook naik 14,000%, 14 times. Stock price. Iya, ada lagi Google on March 2010 setelah dia ban 1,000%. Snapchat Juni tahun 2013 dia ban, Snapchat actually naik 15,000%. Wow. Bitcoin udah di ban beberapa kali, yang paling terkenal is December 13 dia ban, Bitcoin naik 5,000%. Wow. Dari September 2017, itu yang waktu yang gue kena, setelah gue kena ada crash, Bitcoin naik 1,200%. Hari ini Bitcoin ketika kena ban, ya kan, kemarin ban dari 60K kita turun ke 30K kan. Tapi sekarang we are at like 45K. So dari sana udah naik 40%. So funny thing is, basically you just buy anything yang China bans and you make money out of it. Oke, tutup mata aja. Pokoknya kalau misalnya you guys want something yang multiplier effect-nya tinggi, ya udah cari yang buat China bans. Very ironic. Kalau Yeah. untuk Bitcoin sendiri, I have another data. Kalau Bitcoin sendiri dia udah ban kan selama ini udah 16 kali. Nah, average-nya nih, Drew, di average-nya setelah dari setiap kali dia ban, average-nya kalau dari waktu dia ban itu dia crash, 90 hari kemudian average-nya tuh it's plus 60% dari whatever price yang dia jatuh itu. Jadi always dari 16-16-nya kalau kita lihat terus kita rata-ratain ketika Bitcoin price crash, kalau kamu beli 90 days after, you make 60% out of it. So, tapi itu dari sisi ini ya. Kalau dari sisi technical, what I saw ya. Jadi kayak di tanggal berapa nih? Di tanggal 20 September 2021 sampai ke 30 September ya, 10 hari ya. 10 hari. Jadi range-nya itu di 40 sampai 42 once itu menurut gue itu support kuat, dan itu kayak shadow-nya tuh panjang banget, and then abis itu dia buying power cut-nya tuh tinggi banget. Jadi kayak udah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nyentuh support, testing the support, and then the 40K support ya. 40K support. Wow, itu sih. Gue sempat beli di beberapa posisi itu sih kayak. And then ya udah, sekarang kita bisa rasain hasilnya. One tips ya, I want to share to Zipsters. Ketika when you guys want to see something ya, misalnya kan hari itu waktu September 20 sampai September 30, beritanya serem banget kan ya. Tiba-tiba kayak China is banning, bahaya nih segala macam. Nah, yang tadi Andrew bilang, it got tested terus-terusan. Dan di kemarin itu September 20 sampai 30, there's a lot of things happen. Bukan cuma China ban. Setelah China ban Bitcoin punya exchanges, ada hal lain, ada kisahnya Evergrande kan? Oh iya, Evergrande. Okay. Intinya itu adalah sinar masnya China yang default intinya. Jadi company property terbesar di China, dia nggak bisa bayar. Ada juga bahwa US, Gary Gensler lagi mau tembak Bitcoin. Ada juga dari US, Jerome Powell lagi dia bilang US mau default. Dia perlu naikin debt ceiling atau enggak segala macam. S&P US market turun hancur 5% lah intinya. Nah, you need to ask this. Dengan semua berita-berita itu, dengan China ban, dengan Evergrande, dengan Jerome Powell, dengan Gary Gensler, all the bad news semua segala macam, you need to ask this. Kenapa dia nggak bisa turun di bawah 40K? You need to keep asking. Kalau misalnya harusnya udah beritanya sekiamat itu, kenapa the 40K supportnya nggak bisa jebol gitu loh? If it keeps on tested, nggak bisa jebol, it means that they cannot break it, dan sellers bentar lagi udah exhausted gitu. And that is what happened.
Ini mirip yang terjadi dengan 30K. Waktu di Julai, kalian inget banget, di 30K, it got tested so many times, 30K itu, dan semua orang, hari itu gue inget banget, semua orang is calling for 14K to 20K. Tapi nggak bisa break. Dengan semua berita China ban, dengan apa, semua segala macam, nggak bisa break the 30K. Sama kayak kemarin di 40K, berapa banyak yang lu denger calling for 30 to 35K. Kayak, they're falling. Tapi you need to ask, kenapa dia nggak bisa break segitu banyak gitu. So, it's very interesting when negative news nggak bisa crush the price action. It's very bullish. Dan satu lagi yang menarik ini ya, Presiden Bukele ya, jadi El Salvador ya, yang benar-benar udah nyatain Bitcoin sebagai one of their legal tender ya. Iya, legal tender. Menurut lu gimana, Mike? It's extremely bullish. Kalau lu tanya semua yang pernah beli Bitcoin from 2017 atau sebelumnya, itu kita sebuah mimpi gitu loh. One day bahwa ada public company kayak Tesla beli, apalagi ada negara yang beli gitu loh. It's such a dream come true. People tapi sering ngomong ke saya gitu loh, bahwa kayak El Salvador itu is a small country, it doesn't matter. They're wrong, karena waktu public company beli, Tesla beli, kan itu is a good hype ya. Tapi Tesla itu kan bukan yang pertama beli. Sebelum Tesla udah ada kayak ratusan company yang beli, tapi kecil-kecil, nggak ada yang peduli. Akhirnya baru datang yang jagoannya Tesla. Dan yang terakhir MicroStrategy kan? MicroStrategy duluan sebelum Tesla. Cuman kayak negara-negara juga sama. Awalnya El Salvador, lama-lama there will be lots of other big players coming. Tapi selalu yang jagoan datang belakangan. But it's fine. It's fine. I can take anything. I can take volcano. I'm just happy they built a volcano mining stuff. Oke, maybe kita mungkin jump sedikit ke Ethereum nih. Wow, this is one of my favorite juga nih. Ethereum. 3000K kemarin juga udah sempat breakdown tuh ya. 3K ya, dia turun ke 2800 ya dah. 2800. Lu gimana dari Ethereum? So which one do you prefer? Lebih ke Bitcoin maximalis atau lebih ke Ethereum? Aduh. For a long time, I made most of my money di crypto ini via Ethereum. I'm very bullish Ethereum. I think Bitcoin itu mengejar target market cap-nya gold, which is 10 trillion. Tapi sedangkan Ethereum itu going for the derivatives market, which is 1,000 trillion. Jadi sebenarnya mereka mengejar dua market yang beda gitu. Cuman I'm very bullish Ethereum. Cuman there is a cycle to it. Kadang-kadang Bitcoin yang lagi outperforms, kadang-kadang Ethereum lagi outperform. But this year Ethereum has been very very super ya, dia punya performance ya. Masih banyak juga kan ekosistem yang bakal berkembang di jaringan si blockchain Ethereum. Jadi tapi kalau nggak salah next year ya, 2022 ya. Kayak I've heard that there is satu gebrakan baru dari Ethereum nih untuk they're concerning about the gas fee kan. One of the biggest upgrade ke Ethereum itu namanya the merge. Jadi dia pindah dari proof of work ke proof of stake. Intinya it will be a lot more efficient dan the inflationary rate-nya di Ethereum bakal turun a lot gitu di sana. Nah, itu happens di quarter 2 2022. So it's around six months from now. I'm very bullish on Ethereum going forward. So, what's your outlook, Mike? My outlook. Personally, saya rasa ini tuh feel-nya mirip banget dengan September tahun lalu. September tahun lalu juga stock market crash, Bitcoin crash dari 12.000 ke 10.000. Terus everybody is calling for 8K hari itu. Terus nggak bisa ditembusin the support of 10K. Dan dari sana, you know what happened di Q4. Historically, Q4 is always very bullish for Bitcoin and Ethereum. So, saya rasa what is happening sekarang ini mirip banget dengan Q4. So, coming months di Q1 and Q4 this year sama Q1 next year, I'm very bullish. Anyway, that's the session buat hari ini kita punya small talks. Kalau if you guys have anything yang mau saya dengan Andrew talk about over the small talk session, leave the comment down below. Okay? Okay. So, thank you, Zipsters. Thank you, Zipsters. See you. Signing out. Bye-bye.